Akan melanjutkan pembahasan ini terkait dengan apa sebetulnya yang menjadi latar belakang dari gencatan senjata ini dan bagaimana optimisme untuk kedepannya. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Baik, kita langsung sapa. Selamat siang, Mas Hasibullah. Selamat siang, Mas Jason dan Mbak Marcel. Baik. Ya. Mas Hasibullah, langsung saja, dari berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan start senjata, kita lihat bahwa sampai dengan waktu yang sudah mendekati saja Israel masih melakukan penyerangan. Kalau Anda mengamati, apakah nantinya gencatan senjata ini benar-benar akan dilaksanakan sepenuhnya? Ya, yang pertama tentu kita harus mengucapkan selamat, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dicapainya gencatan senjata ini. Ini sebuah kemenangan bagi perdamaian, sebuah kemenangan bagi kemanusiaan, dan sebuah kemenangan bagi mereka yang lemah, yang terdalimi, yang tidak kuasa untuk melawan keputusan-keputusan perang yang diambil oleh pihak-pihak yang berkuasa di dua belah pihak, baik di Israel maupun di Palestina, terutama di Gaza. Dan yang kedua, kalau kita melihat tentang pertanyaan tadi dari Mas Jason, bagaimana kita melihat ini ke depan, menurut saya memang situasinya masih sangat penuh dengan hati-hati, masih istilahnya kebakaran ini masih potensi hidup lagi, masih penuh dengan waspada. Karena itu saya melihat dari berbagai macam pihak yang terlibat dalam perundingan ini melakukan sebuah langkah-langkah yang mencerminkan ke sana. Misalkan kenapa ini cepat-cepat diumumkan? Ini kan berlakunya masih hari Minggu, tapi ini dari Rabu kemarin sore waktu Doha, Qatar sudah diumumkan. Saya rasa itu memang itu bagian daripada politik yang sengaja dilakukan oleh para mediator untuk bagaimana yang pertama menyegerakan gencatan senjata ini, dan yang kedua mengikat Hamas dan Israel agar tidak melakukan sebuah eskalasi lebih lanjut. Walaupun sekali lagi ini sebuah upaya dan tidak ada jaminan bahwa itu akan betul-betul dilakukan. Jadi sekali lagi itu yang saya lihat, mereka berupaya agar ada penyegeraan, ada mempercepat proses ini, dan itu juga saya melihat bagian-bagian dari tema yang sensitif itu sengaja tidak diselesaikan di fase awal tadi. Misalkan kayak rekonstruksi atau pembangunan Gaza pasca perang itu sampai sekarang belum dimijakan, belum diselesaikan karena memang itu persoalan yang sensitif. Kita tahu Israel sangat tidak ingin Hamas berkuasa lagi, tapi di Gaza atau di Palestina secara umum orang-orang yang mendukung Hamas atau mendukung perlawanan itu juga tidak bisa diabaikan. Nah, inilah menurut saya hal-hal kecil tapi menurut saya sangat menentukan yang dilakukan oleh para mediator. Oleh karena itu, Mas Jansen, saya ingin menyampaikan ini sebuah keberhasilan dari para mediator yang saya sebut faktornya, mediatornya terdiri dari 3+1. Kalau boleh menggunakan istilah yang biasa digunakan dalam perundingan, ya, 3+1. Siapa itu yang tiga? Yang pertama Qatar sudah pasti yang terus bekerja untuk ini semua, dan yang kedua adalah Mesir yang selama ini juga terlibat dalam mediasi ini, dan yang ketiga adalah pemerintahan Amerika Serikat, terutama Presiden Joe Biden yang dari awal sebenarnya ingin bagaimana perang ini segera berakhir, walaupun memang terjebak dalam kepentingan-kepentingan elektoral di Amerika Serikat dan politiknya Netanyahu. Karena itu yang keempat, bukannya keempat, plus satunya adalah menurut saya tim transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih yaitu Donald Trump, yang memberikan peran, memberikan dorongan, tekanan menurut saya sangat signifikan, sehingga dengan alasan masing-masing tentu saja maka kemudian Hamas dengan Israel itu bisa menerima gencatan senjata ini. Saya katakan Mas Hasibullah, dengan alasan itu kan tadi peran dari masing-masing negara yang terlibat dalam kesepakatan gencatan senjata ini ya, dengan dorongan masing-masing tapi akhirnya tercapai tujuan bersama. Nah, bagaimana selama fase demi fase yang dilakukan nanti, pengawasannya ini harus seperti apa dari dunia internasional? Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan agar kesepakatan ini semuanya terpenuhi?
Ya, ini kalau kita baca secara apa namanya objektif di tengah gitu ya, ini bisa kita baca dari dua hal. Yang pertama, bahwa ini memang bisa disebut sebagai karpet merah bagi pemerintahan Presiden Donald Trump ke depan. Ini ada salah satu koran terbesar di Timur Tengah yang menyambut, yang menggunakan istilah Israel dan Hamas menyambut Donald Trump dengan gencatan senjata ini. Tapi sebenarnya ini juga bisa dipahami dari sisi yang lain, yaitu ini warisan kebijakan dan pencapaian yang luar biasa dari Presiden Joe Biden. Nah, oleh karena itu menjawab yang ditanyakan Mbak Marcel tadi, siapa yang akan mengawasi? Maka sudah pasti ini yang akan mengawasi ke depan adalah pemerintahan Trump, Presiden Trump dengan Amerika, dan juga tentu dengan kekuatan-kekuatan regional dan PBB. Sekali lagi PBB ini selama ini berperan sangat kuat di dalam memberikan dorongan kepada Israel agar melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Walaupun sekali lagi ini berhadapan dengan konteks yang dihadapi oleh Netanyahu dengan segala macam perkembangan yang ada, itu kemudian suara-suara itu tidak selalu terlaksana dengan baik di lapangan. Dan saya melihat itulah kemudian peran Trump. Walau bagaimanapun Trump adalah faktor yang sangat kuat terutama di dalam menjinakkan dan meyakinkan seorang Netanyahu, karena salah satu faktor utamanya selama ini genjatan tidak tercapai adalah Netanyahu yang terus ingin melakukan sebuah kebijakan perang total dan ingin memaksakan menang total. Walaupun dari awal sudah disampaikan Hamas itu adalah ideologi, Hamas itu adalah perlawanan, dia sifatnya reaksi terhadap penjajahan, jadi Baik. susah untuk kemudian menegakkan sebuah kemenangan total dalam realitas seperti itu. Begitu besar faktor Trump juga nantinya untuk kemudian bisa dalam tanda kutip ini mempengaruhi Israel begitu ya terhadap apa yang terjadi, dinamika yang terjadi saat ini. Nah, tapi Mas Hasbulo, saya mau pertajam lagi. Kalau nanti sudah tanggal 19 Januari itu kan akan gencatan senjatanya 42 hari. Adakah kemudian potensi-potensi gencatan senjata ini kemudian bisa dilanggar? Dan kalaupun terjadi pelanggaran, apakah kemudian ini artinya hanya sekedar apa ya, gencatan senjata ini dalam tanda kutip hanya jeda saja begitu, dan nanti kemudian setelah 42 hari akan ada serangan-serangan lagi? Ya, secara konsep sebenarnya gencatan senjata sekarang sudah dijalankan dengan konsep kehati-hatian. Ini konsep yang dicetuskan, disampaikan oleh Presiden Joe Biden, yaitu konsep 3 tahap tadi. Jadi memang dengan 3 tahap ini, maka persoalan-persoalan yang sensitif itu tidak dipaksakan untuk disepakati di tahap pertama. Jadi ini cara yang ditempuh gitu. Karena kalau kemudian semua hal harus dimejakan dan selesai pada tahap pertama ini, maka itu akan susah. Sementara di sisi lain ada seorang presiden terpilih yang sejak awal ingin perang ini berhenti, bahkan sudah kasih deadline sebelum 20 Januari Donald Trump dilantik, menginginkan agar persoalan ini sudah selesai. Nah, dua hal ini yang kemudian diramu oleh para mediator dalam bentuk kebijakan yang berjenjang tadi, sehingga hal-hal yang mungkin masih sensitif nanti bisa ditunda kepada tahapan-tahapan akhir. Cuman apakah ini akan menjadi sebuah jaminan pasti bahwa akan terjadi perdamaian ke depan? Saya berharap begitu, walaupun satu, dalam konteks Timur Tengah tidak ada mungkin orang yang berani untuk memastikan itu karena perkembangannya begitu cepat. Dan yang kedua, alasannya adalah karena inti persoalannya belum tercapai, yaitu tentang kemerdekaan bagi Palestina dan perdamaian bagi Israel. Menurut saya kalau dua aspek itu sudah dituntaskan, yaitu Palestina menjadi merdeka dan Israel menjadi negeri yang damai dari ancaman negara-negara tetangga, saya yakin perdamaian abadi itu adalah bisa tercapai. Nah, oleh karena itu, kalaupun ini tidak dicapai 100% perdamaian abadi, tapi gencatan senjata ini dengan 3 tahapannya harus digunakan oleh para pihak, terutama juga Presiden Donald Trump dan tokoh-tokoh lain ke depan, bagaimana ini menuju kepada akhir yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan Palestina dan Israel yang damai berdampingan dengan Palestina yang merdeka. Itu tentunya yang jadi harapan pemerintah Indonesia juga ya, selama ini terus mendukung bagaimana perdamaian terjadi di Timur Tengah. Nah, bicara soal peran Indonesia, Mas Hasibullah, apa yang bisa dilakukan untuk ya ikut mengusahakan perdamaian dunia dan juga terutama berjalannya gencatan senjata ini berjalan dengan mulus sesuai dengan kesepakatan? Apa peran Indonesia di sini?
Ya, saya selalu sampaikan di banyak forum tentang Indonesia ini. Menurut saya Indonesia harus lebih greget, jangan hanya menonton tentang perkembangan-perkembangan seperti ini. Kalau perlu mengambil bagian di dalam inisiatif-inisiatif seperti ini, karena Indonesia terlalu besar apa namanya peran dan harapan daripada masyarakat di Palestina paling tidak untuk bisa berperan. Nah, yang pertama tentu bagaimana ke depan memastikan agar perdamaian dan gencatan senjata ini bisa diterima oleh para pihak, terutama Hamas dan faksi-faksi lain. Dan sekali lagi itu wilayah yang sangat kuat bagi Indonesia yang selama ini dikenal punya pengalaman mendamaikan konflik yang ada, kemudian menghadapi menghadapi praktek-praktek resolusi konflik di Indonesia ini harus bisa dikembangkan dan diterjemahkan dalam konteks Palestina. Dan selama ini rakyat sudah banyak memberikan dukungan, memberikan suara. Nah, tinggal bagaimana pemerintah untuk mengambil ini secara lebih strategis, sekali lagi lebih strategis dan jangan hanya menunggu. Ini banyak negara melakukan sebuah inisiatif yang sangat kuat dan menurut saya pemerintah kita, apalagi Pak Prabowo yang sudah dikenal sangat aware dengan persoalan-persoalan global, geopolitik. Nah, ini harus didorong Kementerian Luar Negeri terutama untuk bagaimana mengambil inisiatif lebih konkret gitu. Tidak hanya menunggu ini sudah diambil lalu kemudian kita nggak mengambil langkah-langkah yang konkret. Padahal sekali lagi kita punya jaringan, kita punya hubungan, kita punya apa namanya dukungan yang sangat kuat untuk melakukan hal yang lebih besar terhadap Palestina. Tapi tentu dari semua ini kita bisa sambut dengan optimisme. Tapi kalau kata Mas Hasibulo tadi memang akar permasalahannya itu kemerdekaan Palestina dan juga perdamaian Israel dari ancaman serangan-serangan negara-negara tetangga. Itu harus disepakati terlebih dahulu ya Mas Hasibulo supaya nanti bisa kemudian kedamaian itu benar tercipta di sana dan perang bisa segera terakhiri. Terima kasih pengamat Timur Tengah Hasibulo Satrawi telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.